Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran kamu. Sebelum saya menjelaskan kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap diri kamu, Wak Geng. Apakah ada situasi yang dimana kamu masih mengharapkan manusia itu untuk bertemu terhadap diri kamu? Atau mungkin kamu ini masih berharap manusia itu datang dengan versi yang sudah berubah? Hanya sekedar ingin bertanya, tidak ada niat untuk menyalahkan, apalagi ingin memberikan perkataan untuk menyinggung perasaan kamu. Kalaupun saya ingin memberikan suatu jawaban dari pertanyaan yang saya katakan tadi, mungkin akan bertolak belakang dengan kondisi pemikiran kamu. Walaupun kondisi pemikiran kamu dari 100%, ada beberapa persen di dalam pemikiran kamu ini masih tetap menunggu manusia itu. Jawaban yang ingin saya katakan, daripada diri kamu menunggu seseorang yang sudah meninggalkan atau seseorang yang sudah membuat kondisi mental atau batin kamu benar-benar merasa bersedih, lebih baik diri kamu ini membebaskan dulu situasi yang membuat energi kamu bisa mendapatkan energi positif. Kenapa saya mengatakan? Karena di sudut pandang yang lain, ini kondisi pemikiran kamu masih menyimpan yang namanya kenangan pahit dari seseorang yang sudah mengkhianati kamu.
Itu yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Oke, pemikiran kamu masih mengharapkan manusia itu untuk kembali. Tetapi di satu sisi, bagaimana kenangan yang kamu simpan di dalam pemikiran kamu? Apakah antara menunggu dengan kenangan itu sinkron atau tidak? Itu yang ingin saya sampaikan, Wak Geng. Karena kartu pertama yang sudah keluar adalah kartu yang terdiri dari 6 cawan. Kartu yang selama ini tidak pernah ingin saya bahas, tetapi keluar sendiri. Apakah tangan saya yang salah, atau mungkin ini suatu isyarat dari alam semesta, yang dimana pergerakan alam semesta pun masih mengatakan diri kamu ini belum bisa move on dari manusia tersebut. Padahal manusia itu sudah memberikan kamu kenangan pahit. Karena secara otomatis kartu yang saya pegang ini menguntungkan manusia itu dan merugikan diri kamu. Kenapa? Karena di satu sisi dia menerima kenangan manis, kamu kenangan pahit. Nih Dewa Geng, 6 cawan. Di luar dari kondisi asmara kamu secara pemikiran, saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah baru-baru ini ada satu pertemuan yang kamu terima, di mana pertemuan ini dari situasi di masa lalu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah ada satu pertemuan yang kamu terima, tetapi pertemuan ini dari kondisi di masa lalu yang pernah kamu tinggalkan, berupa persahabatan, berupa rekan pekerjaan, atau berupa hubungan bisnis, di mana pembahasan untuk membuat diri kamu bisa mendapatkan perubahan. Atau kemungkinan baru-baru ini tanpa kamu sengaja, kamu ada perencanaan untuk melakukan yang namanya nostalgia terhadap orang lain. Nah, Wak Geng, saya hanya sekedar ingin bertanya karena yang lebih mengerti dan lebih memahami adalah situasi kamu. Secara tidak langsung, apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu, kartu yang saya pegang ini seperti mencoba untuk mengulangi kembali, baik itu dari asmara, baik itu dari pergaulan, baik itu dari pekerjaan, baik itu dari bisnis. Muncul kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini, saya ingin bertanya kembali terhadap diri kamu, bagaimana kondisi kesehatan yang kamu miliki saat ini? Apakah stabil atau tidak? Ya, puji Tuhan kalau kondisi kesehatan kamu stabil. Tetapi kalau memang kondisi kesehatan kamu tidak stabil, kamu jangan menganggap sepele. Kamu jangan menganggap sepele. Kalau memang kamu ingin meluangkan waktu kamu untuk beraktivitas secara sehat, lakukan. Kalau memang kondisi pemikiran kamu masih bersifat overthinking, pikirkan apakah itu bermanfaat terhadap pembawaan energi kamu. Ya, Wak Geng, kendalikan apa yang tidak berguna terhadap kondisi hidup kamu. Jangan lagi memikirkan apa yang sudah terjadi ketika kamu menerima yang namanya keterpurukan. Secara tidak langsung, kartu The Devil ini seperti mengatakan perjalanan komitmen kamu bukan perjalanan komitmen yang sehat, tetapi perjalanan komitmen yang penuh dengan penyakit. Penyakit dalam arti apa? Orang yang kamu prioritaskan tidak pernah merasa puas. Orang yang kamu prioritaskan hanya menganggap diri kamu secara nafsu. Orang yang kamu prioritaskan hanya memanfaatkan rasa obsesi dan ketergantungan kamu. Orang yang kamu prioritaskan hanya menilai kamu itu sebagai boneka. Perjalanan komitmen kamu itu adalah resiko yang dimana pemikiran kamu menyimpan kenangan pahit. Makanya saya mengatakan manusia itu yang diuntungkan.
Manusia itu yang diuntungkan. Dalam arti apa? Nafsu sudah dia dapatkan, keuangan sudah dia dapatkan, perubahan hidup sudah dia dapatkan, derajat sudah dia dapatkan dari diri kamu. Apa yang tidak dia dapatkan dari diri kamu? Manifestasi apa yang kamu terima dan manifestasi apa yang sudah dia terima? Coba pikirkan secara logik. Seimbang atau tidak ketika kamu bersama dengan diri dia dan ketika dia bersama dengan diri kamu? Siapa yang lebih banyak, yang ukuran kapasitasnya banyak mendapatkan? Itu dia, geng. The devil. Saya mengakui kamu terlalu tulus, kamu terlalu baik, kamu terlalu peka, kamu terlalu tidak tegaan terhadap manusia itu. Tetapi komitmen kamu bagaimana? Sehat atau tidak? Dia gonta-ganti pasangan. Setelah gonta-ganti, kamu yang membersihkan. Mantap kan, Wak Geng? The devil. Tidak bisa saya pungkiri untuk saat ini pembawaan energi kamu masih menyimpan bagaimana ketika manusia itu memperlakukan diri kamu dalam situasi yang tidak baik. Muncul kartu King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan bentuk keuangan kamu tidak bersifat makmur ketika kamu melakukan yang namanya perjalanan komitmen. Saya yakin dan saya percaya ketika kamu mengenal manusia yang kamu jadikan sebagai pilihan di dalam kehidupan kamu, ini bentuk keuangan kamu ini mengalir seperti air tanpa bisa kamu kendalikan. Saya yakin dan saya percaya karena di satu sisi orang yang kamu prioritaskan ini hanya menganggap diri kamu itu sebagai tulang punggung, hanya menganggap diri kamu itu sebagai aset yang berjalan, hanya menganggap diri kamu itu ATM berjalan. Dia paham ini kesestabilan kamu. Makanya dia memanfaatkan diri kamu secara ATM berjalan, aset yang berjalan. Coba kamu bandingkan. Coba kamu pikirkan secara logik. Masih mending diri dia yang kamu tanggung jawabin. Ini kalau antek-anteknya di belakang masih ikut-ikutan kamu tanggung jawabin, lantas itu manusia kemana posisinya? Apa yang dia berikan terhadap diri kamu? Secara nafsu dia dapatkan, secara keuangan dia pun dapatkan. King of Pentacles, wah geng. Saya bukan memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti di dalam pemikiran kamu, tidak. Realita yang berbicara bagaimana? Apakah manusia itu ada sikap rendah hati? Apakah manusia itu memiliki sikap yang terbuka terhadap diri kamu? Apakah manusia itu memiliki sikap jujur terhadap diri kamu? Apakah manusia itu pernah berkomunikasi secara sopan terhadap diri kamu? Hah? Paling kalau memang manusia itu melakukan apa yang saya katakan barusan dengan baik, dengan positif. Karena apa? Ya karena dia menginginkan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak memiliki suatu tujuan atau keinginan, dia tidak akan mau untuk memberikan yang terbaik terhadap diri kamu. Karena dari awal, kartu pertama saja sudah saya katakan, kenangan pahit yang kamu simpan. King of Pentacles, sifat dan karakter dia sombong, arogan, egois, lebih mementingkan penampilan. Sombong kan? Menggiring berbagai opini di luaran sana bahwasannya dia sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu. Menggiring berbagai opini yang membuat komitmen kamu hancur, karena memang kamu tidak satu pemikiran terhadap dia. Itu kan yang dia giring. Sementara manusia itu sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia. Nih, kondisi keuangan
tidak makmur, pemikiran menyimpan kenangan pahit, secara kesehatan lagi drop. Muncul kartu King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini, saya ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Apakah ada seseorang yang memantau diri kamu? Atau mungkin ada seseorang yang memberikan suatu perkataan untuk menyayangi diri kamu? Atau mungkin seseorang yang menjadi kondisi perasaan kamu yang dimana saat ini kamu sedang berkomunikasi secara intens. Ya ibaratnya ada energi barulah yang menghampiri diri kamu baru-baru ini. Apakah ada? Kalaupun memang ada, ya saya hanya bisa mengatakan semoga energi baru kamu itu memberikan suatu kebahagiaan. Tetapi kalaupun memang tidak, dari pertanyaan yang saya katakan tadi, kemunculan kartu King of Cups dalam waktu dekat, ada seseorang ini yang akan menyatakan perasaan terhadap diri kamu. Karena seseorang ini sudah lama memantau diri kamu, tetapi sulit untuk mengatakan perasaan karena memang kondisi kamu masih kondisi yang sulit untuk melupakan atau menghilangkan bagaimana sisi trauma di masa lalu. Muncul kartu Judgment, kebangkitan dari situasi kematian, awal dari situasi kehancuran. Kalau saya gabungkan kedua kalimat tersebut, saya rasa keluarnya kartu Judgment ini seperti mengategorikan masih ada bentuk pembaharuan di dalam kehidupan kamu. Masih ada suatu bentuk penghakiman yang membuat diri kamu ini bangkit kembali dari situasi kematian yang sudah membuat diri kamu merasa terpuruk di masa lalu. Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan bahwasannya kamu ini lagi penuh dengan penderitaan sepertinya, Wak Geng. Pembawaan energi kamu ini mengisyaratkan bahwasannya kamu ini lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi penuh dengan kekacauan. Ini yang saya lihat, apalagi kalau saya mengatakan dari situasi keuangan kamu, ya bisa saja keuangan kamu ini seperti keuangan yang lagi menderita. 5 koin ini adalah kartu yang berbicara dengan kondisi yang dimana seseorang lagi penuh dengan kegagalan, lagi menerima kesedihan, lagi penuh dengan penyesalan. Ini dia, Wak. Muncul kartu Nine of Wands, terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan bahwasannya ada kondisi yang membuat diri kamu ini seperti orang yang sedang waspada. Apa yang membuat diri kamu ini seperti orang yang waspada, Wak Geng? Apakah hubungan yang sudah kamu anggap selesai, manusia itu belum menganggap selesai, atau mungkin ada sesuatu hal yang dimana tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau mungkin saat ini ada seseorang yang sedang mengganggu diri kamu, atau mungkin ada seseorang yang sengaja membuat situasi pembawaan energi kamu merasa sakit hati. Ini 9 tongkat, sulit untuk saya kategorikan bahwasannya pembawaan energi kamu bersifat stabil ataupun tenang. Karena energi kamu ini seperti energi yang sudah menutup diri terhadap orang, dimana ketika menutup diri kamu membatasi karena memang kamu sudah tidak mau lagi untuk menerima keadaan yang toksik, keadaan yang membuat pemikiran kamu bergerak untuk menguras energi positif yang kamu miliki. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra.
Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star ini menyuruh diri kamu agar kamu bisa mengendalikan kondisi pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu ini tidak bersifat negatif. Karena ada logika yang bersifat buruk yang sedang kamu mainkan di dalam logika kamu ini. Seakan-akan logika yang buruk ini seperti apa ya, beranggapan untuk kedepannya kalaupun memang ada perubahan ya syukur-syukur, puji Tuhan dan alhamdulillah. Tetapi kalaupun memang tidak ada, ya apa mau dibilang, seperti bersikap pasrah. Ini logika kamu ini sedang memaksa pemikiran kamu untuk bersifat negatif. Kendalikan Wak Geng, ya, karena semakin diri kamu memaksakan pemikiran untuk tidak bersifat positif, selalu bersifat negatif, itu akan membuat diri kamu terjebak. Karena sebenarnya kartu The Star ini ingin menyampaikan terhadap diri kamu bahwasannya kamu ini masih memiliki yang namanya kesempurnaan hidup. Memang di masa lalu tidak ada yang namanya kesempurnaan atau kebahagiaan, apalagi kestabilan. Tetapi dengan keluarnya kartu The Star dengan Judgment, dua kartu yang saya pegang ini, yang satu penghakiman, yang satu kesempurnaan hidup. Masih ada pembaharuan di dalam kehidupan kamu yang akan kamu terima dan membuat diri kamu merasa ada kejelasan di dalam kehidupan kamu, berupa keuangan menjadi makmur, derajat menjadi lebih baik, penampilan lebih elegan, dan pemikiran lebih dewasa. Kemunculan kartu The Star sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya apa yang saya katakan tadi, kamu mengetahui isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.